Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Udah lama saya nggak buat video-video tentang interview atau wawancara. Sebenarnya saya alasan nggak buat video itu lama ya karena beberapa hal. Sekarang saya di sini buat video lagi, berbagi sama teman-teman bareng teman saya ini namanya si Ayat Respati. Di sini bukan saya lagi yang yang akan nanya-nanya dia, tapi dia nanya-nanya saya katanya. Nice, mantap. Itu pengen tayang di YouTube saya juga. Kayak konsepnya beda sekarang. Iya. Beda anjing. Nah, yang ya, pertama apa bro? Ya, mau nanya ada banyak pertanyaan nih tentang kok bisa dari YouTube ke buku ini apa ini? Dari buku. YouTube buku nulis buku ya, nulis buku. Ya selama kita bisa kenapa enggak gitu. Iya. Selama kita bisa ngelakuin itu kenapa enggak kita lakuin. Tentang buku yang kamu tulis saat ini apa sih? Oh, Anda tahu saya sedang nulis buku. Ya kan kamu kasih tahu anjing ya. Anda juga baca. Ya baca cuma sedikit. Cuman apa tuh? Kenapa sih tulis buku? Kenapa saya menulis? Iya, kenapa kamu menulis? Alasannya klise sih. Kayak orang-orang, karena biar saya nggak lupa, maksudnya pandangan atau apapun yang saya temukan ya saya tulis gitu. Kayak buku kemarin saya tulis tuh tentang entayan lebih ke relationship atau percintaan yang saya tulis kemarin ya. Tentang ungkapan seorang pasangan. Itu sih lebih ke pengalamanmu sendiri anjing. Bukan pengalaman sendiri, justru Seks dan kehidupan. Jangan lupa baca. Sama saya nonton gitu. Bukan gitu. Anda bangsat juga. Terus apa bro? Oh ya. Ada satu lagi. Apa sih yang akan kamu kedepannya gitu setelah menulis buku, apa lagi gitu, atau apa ide apa lagi yang kamu akan lakukan setelah ini semua berlalu gitu aja? Saya nggak tahu ya mau buat apa, nggak tahu, nggak mau berekspektasi gitu. Nggak mau berekspektasi Karena sesuai buku yang saya tulis sekarang ya yang insya Allah minggu ini akan keluar cetakan pertamanya, yaitu berisi tentang judulnya Ekspektasi Membunuh Diriku. Ekspektasi membunuh diriku. Kenapa saya nulis itu? Karena pandangan saya terhadap ekspektasi itu hal yang gak wajar gitu. Hal yang gak wajar itu gimana? Karena ini pengalaman saya atau hal yang saya temukan dari berekspektasi itu hasilnya selalu mengecewakan saya. Contoh yang pernah terjadi, yang kamu alami kekecewaan apa sih? Misalnya gini, saya berharap misalnya saya akan berekspektasi saya akan lulus tahun ini misalnya. Oh ya. Ternyata yang saya hadapi itu nggak sesuai gitu loh. Nggak semudah yang kamu pikirkan. Iya, nggak sesuai ekspektasi saya, makanya saya selalu kecewa. Entah ekspektasi apapun yang saya ekspektasikan, luangkan gitu ya, hasilnya selalu mengecewakan. Makanya saya berpikir ya, kenapa saya harus berekspektasi gitu? Kenapa saya nggak mencoba atau mensyukuri realita yang ada sekarang? Makanya saya punya konsep hidup, ya saya akan menikmati apa yang terjadi hari ini. Saya nggak mau memikirkan besok saya akan ngapain, besok saya gimana. Secara tidak langsung kan bersyukur atas hari ini gitu. Saya bersyukur atas yang terjadi hari ini aja. Ya itu juga bukan hanya dari pandangan saya, tapi saya tulis di buku itu tentang pandangan orang lain terhadap ekspektasi itu juga. Entah ekspektasi dari orang lain terhadap kamu atau ekspektasi yang kamu timbulkan sendiri. Ekspektasi membunuhmu itu gimana sih? Ekspektasi membunuhmu? Saya tulis itu karena apa alasanmu menuliskan itu? Buku tentang ekspektasi membunuhmu. Karena alasan saya karena yang tadi tuh, karena bahwa hasil dari ekspektasi itu selalu mengecewakan gitu. Ya. Berarti kamu nggak mau kecewa dong? Banyak orang nggak mau kecewa dong. Secara tidak sadar, secara langsung. Bukan nggak mau kecewa, tapi saya nggak mau kecewa atas ekspektasi.
kan? Iya. Secara tidak langsung juga orang berekspektasi kepada kamu juga, kamu membawa beban gitu. Misalnya salah satu orang tuamu misalnya, ekspektasi orang tuamu kamu akan jadi orang sukses, ya, kamu akan berhasil, kuliah, sekolah, jadi PNS. ya, itu kan di zaman orang tua kan. Iya, benar. Terus Ya. saya lupa. Bangsat. Kebetulan saya minum. Minum apa? Tadi minum kopi. Kopi rasa apa anjir? Kopi gelas mix. Minus mik. Tai lah. Bangsat ya. Bangsat minuman. Rokok Surya. Rasa alami. Rasa alami. Ayo lanjut tuh. Nggak usah melenceng jauh. Ya, oke. Kita bercanda dikit aja di sini. Ya enggak apa-apa. Udah banyak bercanda di YouTube kemarin. Oh, di iya. video kemarin. Mimpi dan ekspektasi itu bedanya di mana sih? Mimpi dan ekspektasi. Sebenarnya ya kalau menurut saya mimpi dan ekspektasi ya. Mimpi itu lebih ke sesuatu yang ingin kamu capai dalam rentang waktu yang jauh. Oh, dalam jarak waktu yang jauh. Ya, yang entah tuh berapa puluh Iya. tahun yang akan datang gitu. Ya itu dalam rentang waktu yang jauh. Terus kalau ekspektasi sesuatu yang ingin kamu raih dalam rentang waktu ya harus terjadi. Mimpi kan belum tentu yang akan terjadi, tapi ekspektasimu menuntut kamu itu harus terjadi ya, dan ya kan? mencapai hasil gitu. Iya, beda sama mimpi kan kayak ini saya bermimpi apa namanya, bukan memimpikan saya akan naikin haji orang tua saya, itu kan mimpi dalam rentang waktu yang jauh. Kalau ekspektasimu kan seolah-olah itu harus tercapai dalam rentang waktu yang dekat gitu loh, dengan hasil yang sempurna gitu, dengan hasil yang pencapaian selalu hasil pencapaian yang iya, karena gimana? karena dengan hasil yang selalu terjadi gitu loh. Kalau ekspektasimu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, itu kan bawaannya kamu akan jadi kecewa kan. Ya, kecewa. Sekali lagi itu pendapat saya, menurut saya ya. Terserah teman mau terima atau tidak itu kan menurut pandangan saya. Komen di bawah kalau kalian punya pengalaman tentang ekspektasi itu gimana sih, membunuh atau tidak. Ya nanti minggu ini ya saya akan keluarin buku tentang ekspektasi membunuh diriku. Nanti kalian bisa DM Instagram saya. Apa namanya Instagram? Kok saya lupa, @mehmetsaleh. Jancuk kau. Nanti kalian bisa DM, itu gratis kok. Ada lagi pertanyaan. Dengar sih kamu. Ini belum selesai, saya promosi dulu. Oh, iya. Oke, anjing. Buat teman-teman yang mau itu gratis kok buku saya itu. Tapi nanti kalau yang di luar Malang ya, kalian ongkir lah, masa saya sih bayar ongkirnya juga. Udah. Terus apa? Mas Ajat Pespati. Nice anjing. Dengar sih kamu mau buat film nih. Film apa nih? Iya nggak tahu ya itu akan terjadi apa enggak, saya nggak mau berekspektasi. Ya tapi kan kemarin kamu bilang mau buat gitu aja. Ya, mau, keinginan saya mau. Ya, mau. Tapi saya nggak terlalu berekspektasi itu akan terrealisasi apa enggak. Rencananya bukan rencana sih. Ya juga apa ya? Pokoknya itulah. Film tentang apa anjing? Tentang buku itu. Oh, tentang buku yang kamu tulis saat Ya, ini. itu Gitu. bukan film cuy. Kalau film itu Apa, dokumenter atau apa? lama, itu lebih ke short movie. Short movie. Itu short movie itu kayak gimana sih? Gak tahu aku. Ya, pendek lah pokoknya. Oh, cerita pendek gitu. Bukan telok pendek cewek. Wah, Itu kalau telok pendek itu otakmu. oh iya. Itu Kan sempak. Jadi saya kemarin ketemu sama teman-teman yang apa namanya? Yang juga Produser film di dunia industri perfilman. perfilman. Pervideoan, Pengetotan. sih. Mama saya nonton. Aduh, dia habis mabuk nih. Malu nih, dia habis Mabuk air hujan. Jadi kemarin saya ketemu kan, kita duduk nongkrong nih tanpa bahasan, Tanpa konsep, tanpa iya, apa. tanpa rencana atau kita membuat film. Jadi itu ngalir aja Ngalir kita aja, bicaranya. ya. Namanya kan rencana membuat film. Saya apa namanya? Saya coba saja, saya punya konsep nih. Konsepnya tentang ekspektasi bahwa gini. Oh mereka terima. Oh ini bagus nih. Respect. Ini real sama semua orang atau enggak sama sebagian orang, sama kebanyakan orang lah, enggak semua orang. Ya. Gimana kalau saya tawarkan, gimana kalau kita filmkan aja. Oh iya kamu, kita buat konsep segala mungkin ya,
saya nggak terlalu berharap juga, nggak terlalu berekspektasi juga itu akan terjadi. Anjir. Rencananya ini, Ya. rencananya tahun depan. Oh, tahun depan. Iya. Oh, berarti tinggal beberapa hari. Tahun depan atau bulan depan kan bulan depan. Bulan Iya. depan kan juga tahun depan. Ya, Ya anjir. kan? Berapa minggu lagi ya? Rencananya itu. Kebetulan saya juga lagi sibuk. Sibuk apa? Saya kan udah semester akhir, saya mau lulus. Lulus Saya cepet-cepet. menyelesaikan tanggung jawab saya Terhadap orang tua. terhadap orang tua dan terhadap diri saya sendiri, Oh, juga iya. terhadap Malang. Malang anjing. Go, ini pertanyaan unik. Hmm. Gimana kalau selesai kuliah mau kemana anjing? Selesai kuliah saya nggak tahu mau kemana, Bu. Katanya mau ke Sidoarjo, bangsat. Ngapain Sidoarjo panas, Bu? Kamu yang di Sidoarjo sering. Ya, sering Kamu kan kamu kan di Surabaya kerja dulu ya, di Doli. Ya, Tolong ini tangkap ini, ya, tangkap saya. mucikari. Nggak canda-canda. Apalagi, jangan hanya bercanda. Bu. Cih. Anda tujuan apa di sini? Kalau bercanda dong. Ya, Anda kan pengen serius. diskusi. Ya, Oke. ayo. Jangan terlalu serius, nanti ada yang baper anjing. Iya. Ya Mas. Ekspektasi mimpi. Oh, bicara baper ya. Ya, Terkadang banyak orang zaman sekarang itu sedikit-dikit gitu. mengemas Candaan. mengemas candaan itu menjadi kata baper gitu. Ya, Padahal jelas itu kan menyakiti perasaan. perasaan orang lain itu. Mereka bersembunyi di balik kata baper. Ya, Padahal itu jelas menyakiti, tujuannya menyakiti atau ngebully secara verbal gitu. Kayak contohnya misalnya, wah kamu fashionmu kurang apa ya? kamu sering coli ya, kayak gitu aja, gak usah kayak Itu gitu. bukan itu salah. Kamu ada bukan ibaratnya gitu. Gimana? Tapi misalnya dikit-dikit ya kamu baper, padahal udah jelas kamu udah menyakiti perasaan dia. Perasaan orang. Makanya candaan itu ketika kamu melakukan candaan, ya kamu tahu tempat, Tahu batasan, tahu orang yang tahu kamu orang. candaan. Jangan sampai pukul rata orang yang kamu ajak candaan. Misalnya saya beri candaan ke kamu terus beri candaan ke orang lain, sama itu kan beda orang kan beda karakteristiknya. Itu gimana sih cara bercanda dengan orang yang baru kenal, dengan orang yang udah lama gitu? Ya, Bercanda dengan ya kamu atur kadarnya gitu loh. kan udah terbiasa dengan orang-orang yang udah kenal gitu misalnya. Iya. Udah biasa, baru kenal sama orang yang baru. Candaan kita bawa nih ke tongkrongan misalnya. Itu gimana? Kalau chatnya jauh dari ekspektasi ke apa namanya, kecandaan, tapi nggak apa-apa. Kenapa Misalnya nih kita udah lama nih kenal teman. ya ya Ya, berteman anjing. terus Kita ada teman baru nih di tongkrongan misalnya. Kita bawa candaan kita ke tongkrongan, dia nggak terima, itu gimana? ya iyalah, itu salah kita sebenarnya. Kita harus memahami kondisi juga. Masa kamu candaan yang orang udah kamu lama kenal terus kamu bawa candaan itu ke orang yang kamu baru kenal, kan nggak masuk gitu loh. Jadi setidaknya mereka juga memahami kita dong. Enggak Nah, lah. itu anjing. Enggak boleh sama ratakan semua orang itu, karena kamu menghadapi karakteristik yang berbeda, karena kita di makhluk sosial. Kasih backsound dulu. Deng. Iya, ngomong serius, karena kita di makhluk sosial, jadi kita harus saling memahami gitu. Iya. Terus apalah? Jalan aja sana terus. Bicara, Taprak. kembali lagi ke Apa? ekspektasi. Ekspektasi, oke. Jangan hanya bercanda Anda. Anjing. Karena hidup saya penuh canda. Yes. Kenapa ekspektasi yang saya tulis ya? Kenapa nggak yang lain? Iya, itu sebenarnya saya mau tanya. Karena itu yang banyak, karena itu yang menjadi beban pikiran saya pada saat ini. Beban Kenapa sih pikiran. ekspektasi? Kenapa sih ini? Kenapa Jadi Anda terbebani dengan kata-kata ekspektasi? bukan terbebani secara negatif loh. Negatif, Maksudnya ya. jadi yang selalu saya pikirkan ya. Makanya saya harus tuangkan ini ke dalam bentuk tulisan. Tulisan. Ya sayang dong kalau saya nggak nyampein ini ke orang banyak gitu. Masa saya sharing sama kamu, sama siapa Iya. tentang ekspektasi. Itu juga ada yang saya tulis tuh dari pandangan orang lain juga, yang dari yang saya baca juga tentang, oh ternyata ada yang satu pendapat, satu pandangan dengan saya bahwa ekspektasi itu seperti ini. Ya. Kemudian saya tulis ke buku. Ya iyalah, tulis ke buku. Masa tulis ke papan? Tulis ke Tembok anjing. Bodoh tapi nulis buku. Ada deh. Kenapa? Kamu
ekspektasi ya, ekspektasi. Secara aku pernah dengar ceritamu tentang ekspektasi terhadap wanita, anjing. Itu gimana tuh? Dua wanita kau sakiti, bangsat. Itu terlalu berat kembali. Dua Dua wanita wanita kau sakiti, bangsat. itu nggak perlu dibahas. Asa, privasi anjing. Iya, itu nggak boleh dibahas. Ini diedit aja. Anda anjingnya. Saya bukan saya bukan menyakiti, Terus tapi saya menghindari hal yang bisa menyakiti. Oh, ternyata itu lebih menyakiti. menyakitkan, Ya kan? anjing. Lebih menyakitkan dari Makanya saya berekspektasi ketika saya meninggalkan seorang wanita ini, Wanita, saya nggak akan menyakitinya lagi. ternyata lebih menyakitkan. Ternyata realita yang terjadi malah ketika saya tinggalkan lebih tersakiti. Iya, benar. Nggak tahu sekarang saya dianggap sampah. So. Anjing mungkin. Buat cewek yang ngerasa ya, saya minta maaf untuk saya. Tolong dinonton. Bagi yang nonton ya, teman cewek yang ngerasa. Tahu lah. Saya minta maaf ya atas semua kesalahan. Sebangsa apa? Bangsa. Maaf ya atas cinta satu malam. Cinta satu malam. Sorry. Atas semua yang terjadi. Ngentot. Anjing. Enggak, aduh, parah ini. Di banned YouTube saya kayak kemarin lagi. Tidak lah, itu kan cuma bercanda. Ini Itu pembahasan kita apa? Itu bercanda aja kan. ekspektasi kan? Karena ini mewawancarai saya deh. Iya, ekspektasi. Nggak apa-apa kan canda gitu. Iya, Nggak jadi- terlalu serius lah YouTube ini. Jadi ya nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu aneh. Jadi kita punya batasan dalam hidup. Ya, batasan. Artinya kalau saya mempunyai standar atau batasan dalam hidup. Standar gimana? Standar motor. Makan. Jadi yang ketika Anda panji saya bercanda ini nggak berhenti bercanda. Oke, standarnya kayak gimana? Jadi saya udah mulai serius misalnya gini. Saya itu dalam hidup saya terlalu memberi batasan atau standar dalam hidup saya. Kenapa? Karena misalnya salah satu contoh, saya punya batasan ketika saya bahagia ya bahagia secukupnya. Ketika saya sedih cukupnya. Jadi saya memberi porsi pada keduanya. Ketika saya bahagia cukupnya. Ketika bahagia itu udah melewati melampaui batasan yang saya buat, itu saya cut semampu saya cut. Karena apa? Karena itu ketika itu berlebihan, saya nggak akan tahu rasanya lagi bahagia itu seperti apa karena udah berlebihan kan. Begitupun sedih. Ketika saya punya waktu sedih ya saya sedih, saya menyendiri, saya nikmati kesedihan itu. Ketika sedih itu udah melampaui batasan yang saya buat, ya udah saya cut semampu saya. Karena apa? Karena nanti saya nggak akan tahu rasanya untuk sedih itu lagi. Nah, lewat dari batasan ini gimana sih? Lewat udah kamu bisa memberikan batasan, misalnya lewat nih batasannya itu kayak gimana? Coba contoh kan. Saya ngasih batasan bahwa kesedihan kadar kesedihan dalam diri saya itu segini aja, misalnya 70%. Berarti sedih saya dalam hidupnya standarnya 70%. Jika lewat dari 70% ini contohnya nih. Ya. Saya cut semampu saya cut. Karena apa? Karena nanti ketika itu berlebihan, makanya seperti saya bilang tadi itu kamu nggak akan tahu rasanya lagi sedih itu akan gimana. Sama aja ketika kamu contohnya kamu suka nasi padang, kamu terus-terusan makan nasi padang berlebihan, setiap hari kamu makan nasi padang, dan nanti suatu hari ketika saya ayo makan nasi padang, aduh saya udah tahu rasanya nasi padang gimana, saya udah gitu-gitu aja rasanya, karena udah berlebihan kan. Makanya sama juga dalam hidup, sama juga dalam halnya saya memberi standar dalam hidup. Makanya saya dalam bercinta ya atau mencintai mendekati wanita, saya bilang jangan cintai saya apa adanya. Cintai kamu adanya apa? Apa adanya. Jangan ada apanya. Ada apanya gitu. Ya, ada apanya. Kenapa saya bilang jangan cintai saya apa adanya? Ada breoknya. Karena ini serius ini. Oh iya. Karena ketika wanita mencintai saya apa adanya, saya kan seperti itu aja. Dia akan terima saya yang bebas gitu. Iya, saya yang gini, saya yang gitu, ngatur gitu ya. Yang gitu ya. Maksudnya kasih saya standar untuk saya capai agar bisa mendapati kamu. Terus ceweknya tuh gimana mau memberikan standar ke kamu sementara dia terima kamu apa adanya kok? Makanya saya bilang jangan cintai saya apa adanya.
Dari awal kenal atau udah misalnya udah jadian? Karena kita dekat ini, konteksnya menjalin relationship. Guys, relationship sosok anjing. Saya pernah ketemu cewek Ya. yang memberi standar pada saya. Itu membuat saya merasa wah, ini sebenarnya cewek perhatian sesuai, perhatian gak omong doang gitu. Yes. Ke pembuktian, dia lebih ke pembuktian. Iya. Tapi akhirnya dia meninggalkan saya gitu. Dia tuh kamu anjing. Dia tuh kamu. Saya Jujur. saya kenapa ya, karena saya kasihan aja kalau saya akan menyakiti dia. Tapi dia lebih tersakiti sekarang saat ini dan esok nanti. Kayaknya ya. Saat ini esok nanti anjing. Gimana ini, udah berapa ini nih? Bersama kita menangis. Oh. Sangat nyambung ya. Oke, sekian aja ya. Mungkin segini aja sih. Karena ini udah mau maghrib, saya mau sholat. Beneran ya? Sholat apa kau jangan namamu Muhammad Salai. Saya mau sholat Pak. Sholat. Sholatnya nggak boleh dikasih tahu. Anjing kamu Ya, murtad. maksudnya rahasiakanlah ibadahmu seperti kamu merahasiakan aib-aibmu. Oke, sekian dari video Jangan kita lupa hari ini. minum air hujan. Video air hujan itu obat. Ya benar. Ya udah, ayo kita tutup. Sekian dari video hari ini, mau kalian tonton mau apa, nikmati, enjoy. Like, subscribe, and comment. Ya, Anjing. oke. Jangan lupa nanti saya share pamflet buku saya nanti. Kalau mau nanti apa namanya? Langsung DM aja. DM aja di IG di bawah. Oke, thank you. And- Bye. Ya. Bro. Udah menit nih kan?